Ya, Pak Saud, jika kita kembali berbicara mengenai istilah tadi cicak versus buaya ya, kalau waktu yang lalu-lalu ini kan memang ketika ada penetapan tersangka oleh polisi ke pihak KPK kan KPK banyak yang menolak karena ada kriminalisasi dan juga bahkan ada proaktivis yang menolak adanya penetapan tersangka dari pihak KPK. Nah, kalau yang di zamannya Firly ini tadi kan Pak Saud bilang bahwa sudah beberapa waktu terakhir ini Pak Firly ini kalau berbicara di konferensi pers sendirian, tidak ada temannya, tidak ada wakil ketua KPK lagi yang menemani. Apakah memang di era Firly ini KPK sudah mengetahui ada yang tidak beres dari Firly dan juga tidak solid lagi seperti yang dulu-dulu KPK ini? Ya, lagi-lagi kalau kita lihat di bagian depan saya sudah mengatakan, mengingatkan kepada kita, segera kembalikan Undang-Undang KPK 19 2019 itu. Karena itulah yang merusak segalanya. Kalau tadi Mbak tanya bagaimana kita dulu tahun-tahun, katakanlah kepemimpinan KPK sebelumnya, jilid 1, 2, 3, 4, yang ini kan jilid 5. Pada jilid 1, 2, 3, 4 itu jelas value-nya. Dan mereka menciptakan nilai. Bahkan serangan balik itu murni, dan kemudian wisdom crowd atau masyarakat-masyarakat yang bijaksana melihat ini melihat itu ketika itu kasus itu adalah sesuatu yang memang direkayasa dan murni memang serangan balik. Sudah pasti saya atau kita bertiga pagi ini di TV akan lebih banyak orang bijaksana di luar sana dibandingkan kita bertiga pagi ini. Maksud saya adalah publik yang bijaksana itu sehingga kemudian mereka membela pimpinan KPK jilid 1, 2, 3, dan 4 katakanlah ya. Termasuk saya juga termasuk waktu itu kan mengalami ketika undang-undang KPK itu saya dibully dengan segala macam ucapan. Kemudian kan kita mengingatkan kembali apa yang disebut sebagai reformasi di korupsi. Jadi pertanyaannya adalah kembali lagi, apa yang terjadi sekarang ini? Apakah betul karena diawali oleh rusaknya value nilai pemberantasan korupsi di Indonesia karena pemberantasan korupsi diganti undang-undangnya? Itu jawabannya sudah pasti ya. Itu pasti nggak ada keraguan lagi di situ. Karena nilainya berubah. Bayangkan aja struktur yang berubah. Dulu segala kasus-kasus itu diawali oleh pengawas internal yang bekerja. Dan pengawas internal itu di bawah yang disebutnya pimpinan KPK, di level deputi. Bahkan yang memeriksa pimpinan KPK kalau dia bermasalah, ya ini memeriksanya staf biasa. Mereka powerful. Ini sekarang ada sekitar berapa orang di Dewas yang kita nilai sebagai orang-orang yang benar-benar katakanlah memiliki integriti di masa lalu dan paham hukum, nalar, logika, argumentasi hukumnya tinggi, bisa selesai begitu saja menghadapi kasus yang muncul di KPK. Jadi sekali lagi kita terima kasih besar kepada Polri yang akhirnya mereka yang mencun up KPK, mereka yang mencuning up KPK sehingga kemudian mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi sekali lagi pertanyaannya tadi di bagian depan, apakah kemudian justifikasi yang disampaikan itu di publik itu biar saja milik publik, tapi kekuatan bukti yang sudah menunjukkan kepada kita bahwa memang ada kaitan, kalaupun disebut hari ini kita hanya bicara pasal 12E kecil dan 12B besar. Sementara saya juga masih bicara pasal 36 dan 65 di dalam kaitan bertemu dengan pihak berperkara. Jadi ini masih saya pikir pertempurannya masih belum selesai. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.